Kembali lagi bersama saya Natasha Dwi Mailani dalam channel YouTube Sistem Informasi A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi sistem operasi mengenai sejarah komputer. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Natasha Dwi Meilani dengan NIM 220512140025 dari program Sistem Informasi kelas A. Sebelum saya menjelaskan materi, di sini saya akan memperinci apa aja sih yang kita akan bahas dalam video kali ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian komputer. Yang kedua, kita akan membahas mengenai sejarah komputer. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai perkembangan komputer. Sebelum masuk lebih jauh, apa sih komputer? Kita sering memakai komputer, tapi kita tidak tahu apa itu arti komputer. Mari kita simak berikut ini. Komputer menurut beberapa ahli. Komputer memiliki beberapa pengertian dan dari beberapa ahli. Yang pertama dari Robert H. Blismer, mengartikan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima, memproses sesuai instruksi, menyimpan perintah, hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi menurut Robert H. Blismer ini, komputer adalah elektronik yang bisa memproses semua perintah dan diolah menjadi output dalam bentuk informasi. Yang kedua, menurut V.J. Hamaser. Menurut V.J. Hamaser, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Yang ketiga, menurut Donald Sanders, komputer adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat, dirancang dan diorganisasikan agar dapat secara otomatis menerima dan menyimpan data, memproses data, hingga menghasilkan output berdasarkan perintah yang sudah tersimpan di dalam memori. Jadi, secara garis besar, apa sih arti komputer itu? Apa komputer itu hanya untuk input-output? Mari kita bahas. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Jadi, komputer ini berupa alat elektronik yang bisa menghasilkan inputan antara komponen satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan output yang berupa informasi, tetapi informasi tersebut diolah terlebih dahulu, yaitu disaring, bagaimana baik buruknya, benar salahnya, dan secara pemanfaatannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah komputer. Sebelumnya, sejarah komputer terbagi atas 5 generasi, yaitu generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Jadi pada generasi pertama, komputer diciptakan akibat adanya akademi dan militer, sehingga membutuhkan banyak data untuk disimpan dalam satu alat elektronik. Sejak perkembangan zaman, komputer mengalami perkembangan, yaitu pada generasi kedua, dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum.
di mana dalam transistor ini terdapat berbagai bahasa pemrograman yang mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Jadi, dalam generasi pertama, komputer hanya bisa memasukkan data, tapi dari generasi kedua, komputer dalam bentuk transistor sudah bisa memiliki memori dan bisa memiliki sistem operasi. Selanjutnya, dalam generasi ketiga, dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Setelah mengalami perubahan dari transistor, dari generasi ketiga ini muncullah sebuah komputer mini yang merupakan inovasi yang dikembangkan dari generasi ketiga sampai generasi sekarang. Jadi, komputer itu dikembangkan dari generasi tiga inovasi-inovasinya. Selanjutnya, generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Setelah mengalami perubahan yang signifikan, yaitu terdapat komputer mini di era keempat ini, terdapat mikroprosesor di mana komputer yang sebelumnya besar sekarang semakin tipis dan semakin bisa digunakan dalam keadaan apapun. Generasi kelima yaitu generasi sekarang dan masa depan, di mana digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Jadi, di generasi kelima ini terdapat tahapan di mana komputer mengalami perkembangan yang secara cepat dan signifikan, bisa mengikuti gerak manusia, di mana bisa mengikuti gaya bicara, ataupun bisa melalui interface wajah. Baik, perkembangan komputer. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sejarah mengenai perkembangan komputer. Sekarang kita akan membahas secara perinci bagaimana sih karakteristik antara generasi ke generasi dan bagaimana contoh-contohnya. Baik, kita akan membahas dari generasi pertama, yaitu dimulai pada tahun 1946 sampai 1959. Disusul dengan generasi kedua, dimulai dari tahun 1959 hingga 1965. Untuk selanjutnya dari generasi ketiga, yaitu dari tahun 1965 sampai 1971. Selanjutnya adalah generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 hingga sekarang. Dan yang terakhir ini adalah generasi kelima, di mana generasi ini memiliki teknologi yang sangat canggih dan berkembang secara pesat, yaitu pada tahun sekarang hingga masa depan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai generasi pertama, yaitu pada tahun 1946 hingga 1959. Dalam generasi ini sudah dijelaskan dalam sejarah tadi, yaitu menggunakan tabung vakum, di mana tabung vakum ini hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Jadi bahasanya masih bahasa mesin, tidak bisa menggunakan sistem operasi. Kemudian, tabung vakum ini memiliki daya listrik yang sangat besar sehingga membutuhkan mesin pendingin karena cepat panas. Yang keempat, memiliki hardware yang jauh lebih besar. Tabung vakum ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu memiliki hardware yang jauh lebih besar dan memiliki dengan adanya hardware yang
lebih besar, maka biaya yang dikeluarkan pun pasti akan lebih banyak. Yang kelima, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Yang keenam, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik. Selanjutnya, pada generasi kedua, yaitu tahun 1959 hingga 1965, di mana pada generasi kedua ini sudah berkembang menjadi transistor, seperti gambar yang telah tertera pada gambar di samping. Dalam generasi ini, bahasa pemrogramannya sudah bertahap satu langkah lebih di atas, yaitu pada tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Dalam transistor ini mampu memproses secara real-time dan real sharing. Jadi, transistor ini bisa memproses data secara akurat dan bisa di-sharing. Kemudian transistor ini ukuran fisik jauh lebih kecil ya dibanding ke komputer di generasi pertama. Generasi pertama tadi yaitu tabung vakum. Di sana sudah tertera jelas ya gambarnya sangat besar. Dan di sini transistor lebih kecil daripada yang tadi. Kemudian untuk transistor ini memiliki kelebihan dari yang sebelumnya, yaitu memiliki daya listrik yang lebih kecil. Transistor menggunakan simpanan eksternal sehingga magnetic tape dan seperti magnetic tape dan magnetic disk. Selanjutnya generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 hingga 1971. Di mana pada generasi ketiga ini diterapkan integrated circuit. Integrated circuit ini memiliki beberapa keunggulan yang jauh lebih unggul dari generasi kedua sehingga memiliki perubahan yang sangat signifikan. Listrik yang digunakan lebih hemat karena sudah tertera jelas semakin tahun semakin kecil yang digunakan. Yang kedua, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama, di mana generasi pertama masih menggunakan tabung vakum yang membutuhkan banyak tenaga, banyak biaya, dan banyak daya listrik. Yang ketiga, kapasitas memori lebih besar. Walaupun terlihat lebih kecil daripada yang sebelumnya, justru integrated circuit ini memiliki kapasitas memori yang jauh lebih besar daripada generasi kedua maupun generasi ke-1. Yang keempat, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket dan magnetik. Yang kelima, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain, seperti pada generasi kedua yang sudah memiliki perkembangan, yaitu bisa melakukan sharing bersama komputer lain. Di generasi ketiga ini memiliki perkembangan juga dan bisa berkomunikasi dengan komputer lain. Yang keempat, yaitu mikroprosesor, yaitu yang digunakan pada tahun 1971 hingga sekarang ini. Berikut merupakan keuntungan menggunakan mikroprosesor. Yang pertama, dapat menggunakan LCI atau Large Scale Integration. Dalam mikroprosesor ini sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Jadi, dari tahun ke tahun, yang digunakan dalam sistem komputer itu selalu berkembang secara pesat, di mana yang pertama besar, yang kedua sedang, yang ketiga lumayan kecil, yang keempat ini sudah sangat kecil ya. Yang keempat, dipasarkan pada sektor perorangan. Jadi, mikroprosesor ini dibuat untuk perorangan, yaitu dalam laptop ataupun komputer. Kalau dulu itu data itu jadi satu, tapi kalau sekarang kita itu bisa mengambil data satu-satu ke laptop atau komputer yang kalian miliki. Yang keempat, muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti
laptop. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam sektor perorangan yang dimaksud adalah laptop, di mana kita bisa membawa data-data yang kita miliki kemana dan kapan saja, sehingga tidak memberatkan atau efisien dan praktis untuk dibawa kemana-mana ya. Selanjutnya ada terakhir yaitu generasi kelima. Apa sih generasi kelima itu? Dan apakah sudah dilaksanakan pada sekarang? Ya, mari kita bahas. Generasi kelima terdapat Artificial Intelligence atau yang disebut dengan AI. AI ini memiliki fitur yang benar-benar jauh dari ekspektasi manusia, di mana yang terus berkembang setiap tahunnya. Selain memiliki fitur yang sangat berkembang, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami progres perkembangan. Jadi, walaupun generasi kelima ini masih menggunakan teknologi LSI, tapi meng tapi generasi kelima ini akan mengupdate setiap tahunnya, setiap teknologinya untuk bisa jauh lebih sempurna dan jauh lebih baik lagi untuk di masa depan. Yang ketiga, dalam AI ini terdapat keunggulan yang lain, yaitu cepat dalam pemrosesan informasi. Jadi yang dulunya kita mencari informasi harus mencari satu-satu per kata, kita sekarang tinggal tulis kata kunci, sudah muncul semua informasi tentang apa yang kita inginkan. Yang terakhir, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi. Seperti yang sudah kita lihat pada zaman sekarang ini, dalam laptop maupun dalam komputer, ya lebih tepatnya ke laptop ya. Laptop sudah banyak menggunakan generasi kelima ini, seperti apabila laptopnya dibuka, itu kita bisa langsung nyala tanpa menggunakan tombol-tombol, atau kita hanya berbicara, itu laptop sudah bisa nyala. Itu termasuk dari perkembangan zaman dari generasi kelima ini. Jadi, kesimpulannya, dari generasi pertama hingga generasi kelima, semakin banyak perkembangan yang sangat signifikan, seperti alat yang digunakan yang pertama menggunakan tabung vakum yang cukup besar, kemudian dari generasi kedua yang lumayan besar, yaitu menggunakan transistor, dari generasi ketiga yang jauh lebih dipipihkan, kemudian yang generasi keempat menggunakan mikroprosesor, di mana itu jauh lebih kecil dan mudah dibawa kemana-mana ya, sangat efisien. Dan yang kelima ini hanya menggunakan AI atau menggunakan kemampuan fitur seperti mendengar, berbicara, melihat yang sangat canggih ya. Kita sebagai generasi muda, layaknya kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman seperti teknologi agar kita tidak tertinggal dalam hal apapun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, apabila ada salah perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.